Selamat pagi Mem Amel, saya Tabita Emi Majoselina dari kelas mata kuliah Kebijakan Luar Negeri Asia Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa saya terhadap kebijakan luar negeri Singapura dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir di mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya jelaskan akan terbagi ke dalam 5 batasan masalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari negara Singapura. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan luar negeri Singapura, mulai dari pengenalan awal, seperti dengan Menteri Luar Negeri yang menjabat sekarang, sampai kepada prinsip-prinsip dari kebijakan luar negeri Singapura. Kemudian, saya akan menganalisa kebijakan luar negeri Singapura dari studi kasus yang sudah diberikan di kelas, dan yang terakhir, saya akan menghubungkan analisa kebijakan luar negeri yang sudah saya buat dengan teori dan konsep kebijakan luar negeri yang sudah saya pelajari di dalam kelas. Singapura merupakan sebuah negara maju dengan luas wilayah yang paling kecil di Asia Tenggara. Singapura merupakan sebuah negara pulau yang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lainnya, namun berbatasan laut dengan Malaysia di sebelah utara dengan Selat Johor sebagai pemisahnya, dan berbatasan dengan Indonesia di sebelah selatan dengan Selat Singapura sebagai pemisahnya. Singapura resmi menjadi negara yang independen setelah memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965 yang diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Singapura. Singapura menganut sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang bernama Halimah Yaakob yang sudah menjabat sejak September 2017, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Lee Hsien Loong sejak September 2004. Dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 6 juta jiwa, negara Singapura memiliki mayoritas penduduk beretnis Tionghoa, Melayu, dan India, sedangkan mayoritas agamanya adalah Buddha, Kristen, dan Muslim. Bahasa resmi yang digunakan di Singapura adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Sebagai negara maju, Singapura memiliki GDP sebesar 365 juta USD dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,1% pada tahun 2018 kemarin. Singapura diperkirakan akan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,2% sampai 3,5% pada akhir 2019 mendatang. Tulang punggung perekonomian Singapura adalah pengolahan barang impor dan ekspor, terutama di bidang elektronik, perkapalan, pengolahan minyak bumi, makanan, dan lain-lain. Selain itu, perekonomian Singapura juga didukung oleh pariwisata dan perdagangan antar pelabuhan. Faktanya, pelabuhan kargo Singapura merupakan salah satu pelabuhan kargo tersibuk di dunia. Dalam hubungan luar negeri, Singapura merupakan salah satu dari 5 pendiri organisasi regional ASEAN pada tahun 1967. Selain itu, Singapura juga merupakan anggota aktif dari organisasi internasional seperti APEC, PBB, AUSIS, 3G, yang menjadi jembatan antara PBB dan G20. Sebelum saya menjelaskan dan menjabarkan prinsip dan pedoman dari kebijakan luar negeri Singapura, saya akan terlebih dahulu mengenalkan beberapa poin penting dari kebijakan luar negeri Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura yang sedang menjabat pada saat ini adalah Vivian Balakrishnan. Vivian Balakrishnan merupakan campuran Tionghoa India yang lahir di Singapura. Dengan latar belakang pendidikan kedokterannya, Vivian berhasil menjejaki kakinya di bidang perpolitikan sejak tahun 2001 ketika ia menjadi bagian dari anggota PAP di Holland Bukit Panjang Group Representation Constituency. Mulai dari situ, ia juga mulai menjabat menjadi Menteri Pengembangan Masyarakat Pemuda dan Olahraga pada tahun 2004, Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air pada tahun 2011, Menteri Luar Negeri sejak tahun 2015, dan dipercayakan untuk menjalankan tugas dari Menteri Transportasi pada tanggal 25 Februari 2019 sampai 5 April 2019. Vivian juga terus dipercaya menjadi menteri dalam berbagai bidang pada struktur pemerintahan Singapura karena ia terus menunjukkan keberhasilannya di setiap bidang yang membawa Singapura menjadi lebih baik. Situs web yang mendukung perkembangan dari Kementerian Luar Negeri Singapura adalah situs web yang sudah saya tuliskan di presentasi berikut, yang menyediakan berbagai informasi mulai dari hubungan luar negeri Singapura dengan negara lain dan organisasi internasional, serta isu internasional terbaru yang dijadikan bagian dari urusan luar negeri Singapura. Kegiatan dari Menteri Luar Negeri dan kegiatan lain yang mencakup hubungan luar negeri juga ditampilkan di web tersebut. Website ini juga memberikan servis bagi warga negara dan turis Singapura yang memiliki masalah dan pertanyaan mengenai paspor, visa, pendaftaran penduduk, dan lain-lain. 5 prinsip utama kebijakan luar negeri Singapura. Pada Juli 2017, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengadakan pertemuan dengan staf MFA di Balai Kota Singapura
untuk membahas tentang diplomasi negara kecil. Vivian menyebutkan bahwa Singapura memiliki 5 prinsip kebijakan luar negeri utama. Yang pertama, Singapura perlu menjadi negara yang memiliki kegiatan ekonomi yang sukses dan bersemangat. Singapura perlu menjadi negara yang memiliki politik dalam negeri yang stabil dan masyarakat yang memiliki kesatuan. Beliau memastikan bahwa jika mereka memegang dan melaksanakan prinsip pertama, maka itu akan membawa Singapura lebih aktif lagi dalam dunia internasional. Karena sampai saat ini, walaupun Singapura merupakan negara yang kecil, Singapura terus dikenal dengan representatif diplomat yang cerdas, serius, jujur, dan memiliki ide yang membangun dalam dunia internasional. Prinsip yang kedua, Singapura tidak boleh menjadi negara yang hanya ikut-ikutan atau menjadi negara bawahan. Singapura tidak akan bisa dibeli dan dipermainkan dengan negara lain. Dengan itu, Singapura harus siap untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan aset di dalamnya. Sehingga walaupun Singapura adalah negara kecil, tetapi tetap bisa menjaga kedaulatan negaranya dengan baik. Yang ketiga, Singapura memiliki tujuan untuk menjadi teman bagi semua negara dan tidak bermusuhan dengan siapa-siapa. Dengan keadaan Singapura yang terus menjalani hubungan kerjasama regional dengan tetangganya dan ASEAN, serta kerjasama internasional dengan negara-negara besar, Singapura memiliki tujuan untuk memperluas hubungan politik dan ekonominya. Hal ini sudah pasti dapat diraih dengan mudah jika dunia internasional sedang dalam keadaan yang damai. Namun jika sedang ada ketegangan, Singapura memilih untuk tidak memihak pada siapapun. Singapura juga sangat menghargai kepentingan nasional masing-masing negara yang berdaulat. Menurut Vivian, diplomasi merupakan hal yang penting untuk mempromosikan hubungan damai dengan tujuan untuk memajukan kepentingan negara sendiri. Singapura tidak akan mengkompromikan kepentingan negaranya untuk memiliki hubungan yang baik. Yang keempat, Singapura harus mempromosikan bahwa negara mereka merupakan negara yang mengikuti aturan hukum dan norma internasional. Bukti dari pernyataan ini adalah Singapura sebagai negara yang selalu berpartisipasi dalam PBB dan aktif menegosiasi UNCLOS di tahun 1982, serta Singapura juga memainkan peran dalam WTO dan baru-baru ini berperan untuk negosiasi di Global Agreement on Climate Change. Prinsip yang terakhir, Singapura harus menjadi rekan kerja yang konsisten dan dapat dipercaya. Hal ini yang menyebabkan negara-negara ingin bekerja sama dengan Singapura. Karena Singapura dikenal dengan negara yang dapat dipercaya, dapat membangun dan konsisten terhadap perjanjiannya. Singapura juga dikenal dengan negara yang memutuskan sesuatu dengan adil dan terbuka dengan semua pihak. Kelima tujuan dari KLN Singapura adalah untuk melindungi kemerdekaan dan kedaulatan, serta untuk memperluas peluang bagi seluruh masyarakat Singapura untuk dapat menjunjung kedaulatan teritori Singapura. Poin-poin pedoman, prinsip, serta visi dan misi kebijakan luar negeri Singapura di atas akan membawa saya kepada kesimpulan bahwa Singapura memiliki kebijakan luar negeri yang ingin mewujudkan hubungan damai dengan semua negara dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan negara lain memiliki perspektif negatif, khususnya dalam bidang diplomasi terhadap Singapura. Mulai dari slide ini, saya akan memulai untuk menganalisa studi kasus yang diberikan oleh Mem Amel di kelas mengenai kebijakan luar negeri Singapura. Berita yang akan saya analisa dapat diakses lewat website gov.sg dengan judul yang tertera di slide PowerPoint ini. Analisa saya akan diawali dengan menjabarkan 5W dan 1H dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dikemukakan oleh Vivian Balakrishnan selaku Menteri Luar Negeri Singapura pada Jumat 1 Maret 2019 dalam sidang parlemen Singapura. Mengenai kebijakan apa, bagaimana, dan mengapa kebijakan tersebut dibuat, akan saya bahas di slide selanjutnya. Di dalam berita yang akan saya pakai untuk melakukan studi kasus, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk Singapura dalam menjalankan kelima prinsip kebijakan luar negeri mereka, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Tantangannya antara lain, yang pertama, hubungan antara China dan US yang kian menegang. Padahal, China dan US merupakan dua kekuatan yang paling penting dalam sistem global. Yang kedua, adanya revolusi digital secara besar-besaran yang menimbulkan terjadinya banyak isu, seperti bertambahnya imigran gelap dan perdagangan bebas. Vivian mengatakan bahwa perubahan ini tidak boleh memecah belah rakyat Singapura, melainkan harus dijadikan pedoman untuk tetap bersatu, sehingga tidak terjadi resiko meluasnya pengaruh asing di Singapura. Tantangan yang ketiga adalah adanya tindakan proteksionis dan nasionalis yang menyebabkan politik domestik dunia semakin terpolarisasi dan mengarah pada pengosongan pusat politik karena masing-masing negara semakin tidak terbuka dengan urusan dalam negerinya. Yang keempat, melemahnya kerjasama multilateral. Multilateral dianggap sebagai sebuah isu yang dapat melemahkan kedaulatan suatu negara menurut teori realis.
Namun, perdagangan yang bebas, terbuka dan sesuai aturan telah memberikan banyak keuntungan bagi Singapura dan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara. Jadi, jika semakin banyak negara yang tidak ingin lagi melakukan kerjasama multilateral, hal ini merupakan hal yang negatif menurut Vivian Balakrishnan. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, hal yang akan Singapura lakukan dalam menanggapi tantangan tersebut adalah yang pertama, Singapura siap mempromosikan sistem internasional yang berbasis aturan. Karena sebagai negara kecil, Singapura berhasil menunjukkan dampak positif dari adanya aturan tersebut dalam proses perdagangan global, sehingga menjadikan Singapura satu-satunya negara maju di ASEAN. Bukti nyatanya adalah Singapura pernah menandatangani perjanjian perdagangan CPTPP dan EU-Singapura FTA. Yang kedua, Singapura akan menjadi negara yang tidak memihak pada siapapun negara yang sedang dalam ketegangan. Vivian menegaskan bahwa Singapura merupakan negara yang tidak bisa dibeli dan diganggu dalam kebijakannya. Ia juga mengatakan bahwa Singapura tidak akan menjadi kaki tangan siapapun dan berada di bawah kekuatan apapun. Hal ini dijaga karena seperti yang sudah saya jelaskan di slide mengenai 5 prinsip kebijakan luar negeri Singapura, hal inilah yang membantu Singapura dalam menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara besar. Yang ketiga, Singapura akan menjadi negara yang tetap relevan. Beliau mengangkat contoh ketika Singapura menjadi tuan rumah pertemuan antara Trump dan Kim Jong-un, yang membuktikan bahwa Singapura merupakan negara yang tidak memihak, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya, serta konsisten dalam kebijakannya. Hal yang keempat, Singapura akan menjadi teman bagi semua dan sebisa mungkin tidak memiliki musuh. Vivian mengungkapkan bahwa membangun hubungan baik dengan negara tetangga merupakan hal yang paling penting, karena perdamaian dan stabilitas regional merupakan hal penting. Mengedepankan soft power dan diplomasi budaya untuk membangun hubungan baik, serta mempromosikan aset dalam negeri Singapura merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di Singapura. Teori kebijakan luar negeri yang akan saya gunakan untuk menganalisa studi kasus ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terbentuknya kebijakan luar negeri Singapura. Ada 2 faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencangkup power and anarchy in international system dan geopolitical rivalry between China and the US. China dan US sebagai 2 kekuatan besar di sistem global yang sedang mengalami ketegangan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara-negara kecil atau negara-negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan mereka. Seperti contohnya Singapura pada kasus ini, Singapura memilih dan menegaskan untuk tidak memihak pada siapapun dan menjadikan hal tersebut kebijakan luar negerinya. Faktor internal terdiri dari Singapore's national interest dan leader personal beliefs and policy. Jadi Singapura memiliki kepentingan negaranya sendiri yang menyebabkan kebijakan politik tersebut dibuat, serta Vivian Balakrishnan sebagai Menteri Luar Negeri yang sedang menjabat memiliki kepercayaan terhadap Singapura tersendiri yang menyebabkan dirinya sangat menjunjung tinggi Singapura yang damai dan sistem domestik yang tertata dengan baik sehingga Singapura dapat menjajaki kakinya di dunia internasional lebih lagi ketika sistem di dalam negerinya sudah terbentuk dengan baik. Setelah menganalisa berita mengenai kebijakan luar negeri Singapura di atas, saya mendapat kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri Singapura, adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan semangat rakyat Singapura untuk terus bersatu dan mengedepankan kepentingan nasionalnya, serta menjadi negara yang terus mempromosikan diri sebagai negara yang netral dan dapat dipercaya. Menurut saya, semua hal yang disebutkan oleh Vivian Balakrishnan sebagai prinsip dari kebijakan luar negeri Singapura dan pernyataan beliau ketika menjabarkan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi tantangan global adalah hal yang konsisten. Bisa dilihat bahwa Vivian Balakrishnan terus mengulang apa yang menjadi prinsip dasar dari kebijakan luar negeri Singapura yang sudah diterapkan dan diajarkan oleh para pendiri kebijakan luar negeri Singapura, yaitu Lee Kuan Yew, S. Rajaratnam, dan Dr. Goh Keng Swee dan tim mereka. Opini saya ini sekaligus untuk mengakhiri presentasi analisa kebijakan luar negeri saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dalam menyaksikan video ini.